Hello, good morning, everyone. How are you? I really hope that you are feeling good. You are feeling great today. Okay, as usual, every Friday will be English lesson. Ya, jadi untuk hari ini kita ada dua topik ya. Kita ada dua topik. Jadi untuk mengejar materi untuk ujian tengah semestermu nanti. Jadi, kamu simak dulu penjelasan saya tentang dua topik berikut ini. Yang pertama adalah expressing purpose and intentions. Dan satu lagi adalah tentang label. Oke, baik kita mulai dengan topik yang pertama, expressing purpose and intentions. Ya, expressing purpose and intentions ini maksudnya seperti apa? Kamu perhatikan baik-baik ya. Nah, expressing purpose and intention. Purpose and intention. Do you know the Indonesians of these words? Purpose and intention. Purpose itu kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Tujuan ya. Purpose adalah tujuan. Begitu juga dengan intention. Intention bisa diartikan niat atau maksud. Atau tujuan juga bisa sebenarnya. Jadi kalau expressing purpose and intention ini maksudnya apa? To answer questions why something is done. To answer questions why something is done. Nah, jadi ini kita menunjukkan atau mengekspresikan purpose and intentions itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa harus melakukan sesuatu gitu. Apa tujuannya? Apa tujuan melakukan sesuatu itu? Itu kalau expressing purpose and intention. Atau dengan in simple words, ini dalam bahasa Indonesia menyatakan tujuan. Tujuan kita melakukan sesuatu itu untuk apa? Oke, baik. Jadi bagaimana caranya how to express purpose and intentions in English? Let's see one by one. The first one is by using to. Kita menggunakan kata to. To ini atau untuk ya biasanya. Untuk apa? Bagaimana cara pemakaiannya? Nah, kamu lihat di sini. To. Dia diikuti infinitif. Infinitif ya kata kerja yang apa? Tidak ada penambahan apapun. Kata kerja dasarnya saja. To infinitive. Oke, kita lihat contohnya. She got closer to see her daughter's face. She got closer to see her daughter's face. So there is a purpose. Why she did that? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia mendekat? She got closer. Untuk apa? Tujuannya adalah to see her daughter's face. Nah, itu untuk penggunaan to yang pertama. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan in order to or so as to. Ini juga diikuti infinitif. In order to atau so as to. Jadi ini kalau di bahasa Indonesia kan ini kira-kira apa ini? Kita lihat dulu contohnya ya. Mrs. Rosie had to work hard in order to earn living for her family. Mrs. Rosie had to work hard in order to earn living for her family. Nyonya atau Bu Rosie terpaksa harus bekerja keras supaya in order to atau agar supaya bisa menghasilkan atau menafkahi keluarganya. Tuh. Jadi ada tujuannya. In order to. Kenapa dia harus bekerja keras supaya bisa menafkahi keluarganya? Ada tujuan, ada maksudnya kenapa dia melakukan itu. Bagaimana dengan penggunaan so as to? Sama saja ini harus diikuti infinitif juga. They made many plans so as to catch the thief. They made many plans so as to catch the thief. Jadi mereka membuat banyak rencana. Tujuannya apa? Maksudnya apa ini membuat banyak rencana? So as to catch the thief. Jadi supaya bisa menangkap si pencuri. Itu tujuannya. Itu dengan menggunakan in order to atau so as to.
Nah, in order to dengan so as to ini kalau dalam bentuk negatif kira-kira seperti ini. Dalam bentuk negatifnya, she avoids eating carbohydrate in order not to be fat. Once again, she avoids eating carbohydrate in order not to be fat. Dia menghindari makan karbohidrat supaya tidak gemuk. In order not to be fat. In order not to be fat. Ini ya. Setelah order, baru tambahkan kata not untuk membuat bentuk negatifnya. She avoids eating carbohydrate in order not to be fat. Kalau so as to-nya gimana caranya membuat ke dalam bentuk negatif? We must burn more wood so as not to be cold. We must burn more wood so as not to be cold. Kami harus membakar lebih banyak lagi kayunya supaya atau menyalakan membakar kayu supaya tidak kedinginan. So as not to be cold. So there is an intention, there is a purpose. Why they did that? Kenapa mereka melakukan itu? Ada tujuannya, ada maksudnya. Ya, kita lanjut. Bisa juga dengan menggunakan so that. Nah, kalau menggunakan so that, ini kita harus menggunakan a modal verb, misalnya can atau will. Ingat ya, kalau menggunakan so that, ini harus menggunakan can atau will setelah penggunaan so that ini. Kita lihat contohnya dulu nih. We take blankets so that we can keep warm. We take blankets so that we can keep warm. Kami membawa selimut supaya kami bisa tetap hangat, gitu ya. So that we can keep warm. Ada tujuannya. Kenapa harus bawa selimut? Supaya tetap hangat. Itu tujuannya. So that's the purpose. Why they take blankets. And the last one is for. Untuk. Ya, untuk tadi di awal sebenarnya nomor satu tadi ada kata to, untuk juga, tetapi penggunaannya berbeda. Kita lihat dulu ya, bedanya apa. Nah, kalau kita menggunakan for, nah ini followed by a noun or a gerund. Ya, jadi setelah kata for ini, kalau kita memilih menggunakan for to show our intention or to show our purpose, it should be followed by a noun or a gerund. Ini harus diikuti sebuah kata benda atau sebuah kata kerja dalam bentuk verb ing. Dalam bentuk ing dia ya, gerund. Kita lihat contohnya nih. We move here for a new job. We move here for a new job. Kami pindah ke sini untuk sebuah pekerjaan yang baru. Jadi ada tujuannya. Kenapa pindah ke sini? Untuk sebuah pekerjaan yang baru. Ini kata kerja. This is a noun. A new job. Okay. So what about Sharon? He worked hard for getting much money. He worked hard for getting much money. Dia bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang. For getting, ini dia gerundnya ya, verb ing. Ya, 1, 2, 3, 4. Itu tadi ada yang menggunakan to, kemudian in order to, so as to. Ada juga yang menggunakan so that, juga ada yang menggunakan for untuk menunjukkan atau menyatakan tujuan kita melakukan sesuatu. Nah, 4 ini saja yang akan saya jelaskan untuk hari ini. Untuk selanjutnya akan ada exercise. Ini latihan buat kamu. Setelah kamu dengar tadi penjelasan saya dari 4 kata-kata yang bisa kita pakai untuk menunjukkan tujuan atau maksud atau niat kita. Nah, sekarang latihan kamu. Jadi, you choose the correct answer. I prepare 5 questions for you. Ada 5 di sini. Ini semua kamu catat lengkap dengan soalnya.
di buku latihan kamu. Ya, jadi kamu pilih apakah menggunakan so, as, to, atau so that, atau for, atau in order to. Dengan melihat atau mendengar penjelasan saya di awal tadi. Oke, itu saja untuk expressing purpose and intention. Nah, untuk ke topik selanjutnya akan kita lanjutkan, yaitu ini, label. Label. Ini adalah materi kita yang terakhir sebelum kita mid semester test. Ya, jadi nanti di mid semester testmu akan ada juga topik tentang label, mulai dari bab pertama sampai ke bab ketiga label ini ya. Well, first of all, look at these pictures. Kamu lihat dulu gambar-gambar ini. Kamu perhatikan gambar yang ada di slide. Ada 3 gambar saya buat di sini. Well, here is the first picture. Take a look at this picture, and then the second one is this. This is the third one. Label. Pernah nggak lihat ini sebelumnya? Pernah ya? Pernah nggak kamu perhatikan kalau kamu menggunakan sebuah produk, misalnya sampo atau hand and body lotion, pernah nggak kamu baca apa sih yang terkandung di produk ini gitu, atau ini tujuannya untuk apa, ini produknya buat apa? Pernah nggak baca seperti itu di produknya? Pernah ya, pasti pernah. Atau mungkin kalau kamu makan kerupuk, misalnya Citato atau Lay's atau apalah, pernah nggak kamu baca ini sebenarnya terbuat dari apa? Nah, itu apa itu semuanya yang kamu baca di produk itu? Itulah yang disebut dengan label. So what is label actually? Label is a small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to an object and giving information about it. Once again, label is a small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to an object and giving information about it. Ya, jadi label itu sepotong kertas atau plastik kecil atau bahan yang sejenisnya yang ada di sebuah produk, ada di sebuah barang, dan itu tujuannya untuk apa? To give information about it. To give information about it. Jadi ada informasi yang diberikan di label tersebut. Informasi apa saja? Oke, kita lihat sekarang the structure of label. A label, a good label should contain, sebuah label yang baik, yang bagus itu seharusnya ada apa? Ada apa di dalam label itu? Harus ada brand of the product. Brand of the product, mereknya. Ya, mereknya. Kemudian name of the product. Ini beda ya, brand dengan name itu berbeda. Kalau brandnya, mereknya, sementara name-nya nama produknya apa. Jadi kan misalnya seperti ini nih, Unilever itu merek, lalu ada nama produknya, produknya ini bisa jadi sampo, bisa jadi sabun dari Unilever. Kemudian description of the product, deskripsinya apa? Ini untuk apa? Apakah untuk kulit yang halus atau supaya kulitnya putih? Itu description of the product. Kemudian content or amount of the product, content, isi atau jumlah. Kalau untuk medicine misalnya berapa pil atau berapa isinya atau berapa gram.
isinya. Lalu ada ingredients or composition of the product. Ini pasti ya, ada ingredients, ada bahan-bahan atau komposisi apa yang terkandung di produk tersebut. Directions to use the product. Cara penggunaannya seperti apa? Gimana cara menggunakan produk tersebut? Lalu directions to store the product. Petunjuk untuk menyimpan bendanya, biasanya akan dibuat di situ di produknya, simpanlah pada suhu sekian ya, atau jangan di dekat api dan lain sebagainya. Directions, sudah tadi ya. Sekarang expiration date of the product. Expiration date of the product. Jadi tanggal expire-nya itu bisa tanggal kadaluarsa kalau dalam bahasa Indonesianya. Indication and contraindication, especially in medicine, ya. Ini ada nggak efek sampingnya dari sebuah produk obat yang kita konsumsi. Jadi begini nih, apa manfaatnya kita melihat label itu? Apa manfaatnya? Label itu bisa jadi di level of food, level of drink, level of medicine or drugs ya, atau obat-obatan. Penting nggak sih kita membaca label dari sebuah produk? Menurut kalian penting nggak? Pastinya penting ya. Jadi untuk apa? Jadi supaya kita tahu, misalnya kalau kita mencari produk for our hair, sampo misalnya, apakah rambut kita kasar atau mungkin rambut kita diwarnai, cocok nggak produk tersebut? So that's why it's really important why we have to read our label. Kenapa kita harus membaca label? Apalagi yang medicine, mungkin umurnya juga usia berapa yang bisa mengkonsumsi obat-obatan tersebut, dan takarannya pasti berbeda untuk usia-usia tertentu. Jadi itu pentingnya kita mempelajari atau membaca label dari sebuah produk. Okay, what's in the food label? Ini salah satu contoh label. Apa saja yang ada di sebuah label itu seperti yang barusan saya jelaskan ke kalian. Product name, date marking. This is the use by, sell by, and best use before date. Nah, date marking ini mulai dari manufacture, dibuatnya kapan, lalu best use before, sebelum tanggal berapa itu bagus digunakan. Net weight juga ada tambahannya ya. Net weight tadi ada content atau amount, jumlah bersih gitu, isi bersihnya berapa. Ingredient, ini ingredient adalah bahan-bahannya. Kemudian nutrition information, informasi tentang gizi yang terkandung di produk tersebut. Usage instruction, petunjuk penggunaannya gimana. Keep refrigerated, ini nih contohnya nih. Keep refrigerated berarti harus selalu disimpan di lemari pendingin atau di kulkas. Terus manufacturer's detail. Every label includes the name and address of the manufacturer, importer, or distributor. Jadi rincian perusahaan yang memproduksi. Ya, saya rasa cukup jelas ya tentang label. I think it's not a difficult material actually. It's not a difficult lesson. Label itu asal kita jeli melihat itu saja. Kalau label tidak ada rumusnya khusus, harus jeli melihat informasi apa yang terkandung di label tersebut. Baik, untuk projectmu atau untuk pekerjaanmu ya, for your homework, choose one label. It might be food label, drink or medicine label, then describe it in details. Tadi ini nih, poin-poin ini harus terkandung di sebuah label yang bagus. Itu artinya
lengkap informasi yang diberikan di label tersebut. Choose one label. Kamu pilih salah satu label, boleh label makanan, minuman, atau obat. Satu saja kamu pilih. Lalu setelah itu kamu tulislah brand of the product, buat secara detail dia. Brand of the product, apa mereknya, nama produknya apa, description produk tersebut apa, isinya, kemudian komposisinya, bagaimana petunjuk menggunakan produknya, bagaimana menyimpan produk tersebut, kapan expire date-nya, ada nggak indication dan contraindication-nya. Ini yang medicine ya. Mungkin kalau makanan dengan minuman agak jarang kita menemukan indication and contraindication. Well, I think that's enough for today. That's all for today. I really hope that you keep learning and learning, especially for your mid semester test ya. Kamu harus mempersiapkan diri lagi, mulai dari kita belajar tentang congratulations sampai kita belajar ini yang terakhir, topik yang terakhir ini adalah expressing intention and purpose dan juga label. Kamu pelajari lagi di rumah lebih sungguh-sungguh. Jika ada sesuatu yang kurang atau mungkin ada yang mau kamu tanyakan, boleh kamu tanyakan. Oke, kita boleh diskusi di grup atau mungkin kamu mau langsung ke saya nanyanya, it's okay. Ya, stay healthy, stay safe, stay at home. Okay, see you, bye-bye.